ketika debitur tidak bisa membayar di pinjaman online yang legal ataupun ilegal. Kalau dompet apa tadi itu Mbak? Maaf. Dompet mudah itu pinjaman, iya dompet mudah. Gini saya ulang lagi. Apabila debitur dari dompet mudah tidak bisa membayar, ada konsekuensinya pidana dengan pasal 358, ya Mbak ya? Iya. 358 dan tidak bisa membayar hutang, 2 pasal langsung ya Mbak ya. Bahwa aplikasi dompet mudah ini ilegal gitu misalnya ya Mbak ya. Kok bisa ya Mbak ada dasar hukum ketika operandinya apa itu perusahaan Anda ilegal bisa melakukan upaya hukum kan gitu maksudnya Mbak ya? Kan tadi saya udah bilang Pak, perusahaan kami ini tidak ilegal. Perusahaan kami tidak ilegal. Ini Pak, kalau emang kami ilegal, kenapa kami bisa menuntut tidak gitu? Itu sama aja menjerumuskan perusahaan kami. Kalau kami ilegal ya, kan udah saya bilang, jadi kami tidak ilegal. Makanya kalau ibu taninya tidak mau membayar, makanya saya bisa membuat laporan atas nama ibu tani itu ke jalur hukum, langsung saya kirim ke pusat gitu. Jalur hukum makanya di gitu. sini, ya makanya di sini saya apa? kan baik-baik gitu. Iya, saya juga jawab baik-baik. Jadi gini Mbak, yang terpenting jangan sampai ada konsekuensi hukumnya. Bahwa utang piutang itu kesepakatan kedua belah pihak. Lah sampean ini pinjol ilegal, terus mau mengupayakan hukum, lu dasar hukumnya dari mana? Itu yang saya perlu tahu sih Mbak. Lah itu kan ibu kan udah sepakat dari awal Pak gitu. Karena emang mau meminjam itu ya harus konsekuensinya dibayar. Kalau nggak mau dibayar kan itu kan akan dipermasalahkan di hukum gitu. Oh gitu. Jadi gini aja Mbak simpulannya. Di sini kami juga sudah meringankan kalau ibu tidak bisa melunasi itu kami kan akan bisa bantu buat perpanjangan Pak. Biar tidak meringankan beban. Mungkin ibu tadi tidak ada uang 2.600.000 untuk melunasinya pinjaman pokok. Jadi kan bisa buat perpanjangan itu kan setidaknya biayanya lebih rendah lagi gitu. Betul. Berarti itu dalam tenornya itu dalam 7 hari gitu. Jadi kan selama 7 hari bisa untuk mencari dana buat pelunasan gitu. Iya, tadi kan Mbak bicara untuk tidak meringankan beban dari haknya bukan gitu ya. Jadi gini aja loh Mbak. Mbak ini kan tadi bicara konsekuensi hukum. Apabila debitur tidak bayar akan dikenakan 2 pasal sekaligus, pasal berlapis 1358 pencemaran nama baik ya Mbak ya. Apa? Iya. Oke. Gimana Pak? Dan ini kapan mau dibayar? Dan kapan mau dibayar? Apa itu tidak bisa bayar utang. Jadi pasal berlapis. Gini aja Mbak. Saya atas nama kuasa hukum dari itu. Silakan lakukan upaya hukum. Ketika Anda tadi bicara hukum, tak tunggu undangannya dari pengadilan, tak tunggu undangannya panggilannya dari kantor polisi. Pak, jadi permasalahannya ibu tidak mau membayar ini, biar saya langsung buat laporannya ke pusat gitu. Mau membayar atau tidak, intinya itu aja. Ya, intinya ini kan sampean pinjol ilegal. Silakan gugat saya atas nama kantor hukum Nenggala Alugoro kan. Tadi kan udah saya bilang, udah bilang kami tidak ilegal, makanya saya pertanyakan ibunya ini mau membayar atau tidak. Kalau emang tidak mau membayar, langsung data beliau atas nama ibu saya langsung kirim ke pusat gitu. Iya, ini tadi kan Mbak bicara hukum. Ya, intinya Bapak jawab aja pertanyaan saya, mau dibayar atau tidak. Iya, udah, sini saya jawab ya Mbak, kasih kesempatan saya untuk menjawab. Saya atas nama kuasa hukumnya, kantor hukum Nenggala Alugoro, Kota Depok. Anda tadi bicara tentang konsekuensinya apabila debitur tidak bisa bayar, ada upaya hukum yang Anda lakukan. Saya atas nama kantor hukum Nenggala Alugoro siap untuk menerima panggilan pengadilan atau bahkan laporan polisi dengan delik pidana. Jadi intinya Bapak sebagai kuasa hukum ibu taninya tidak mau membayar kan? Pasti, karena saya pastikan kalau pinjol, kalau pinjol ilegal tidak pernah akan kami bayar